Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, hadirin serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dan spesial. Oleh karena itu, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Gembira dalam hal ini bukan berarti kita bergembira dengan cara berfoya-foya, tetapi kita bergembira melalui persiapan menuju bulan Ramadan yang mantap. Dengan begitu, kita bisa beribadah dengan maksimal. Apabila kita hanya menyambut bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, atau bahkan tidak terlalu peduli dengan bulan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan bahwa Rasulullah membawa kabar gembira bagi para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia tidak memperoleh apapun." Ada banyak keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka marilah kita berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan berupa usia dan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sesuai perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan dan kita tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada sekarung sampah, jangan buang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4D.
kamera. Rasanya tidak mungkin kita berdiri di sekolah yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua, karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada alasan. Sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah Tuhan yang sangat jelas adalah berbakti kepada orang tua. Urutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik. Selain itu, cara berbakti yang paling mudah adalah dengan mendoakan kedua orang tua. Doakan mereka selalu, setiap saat dan juga setiap waktu kesempatannya yang ada. Dengan berdoa mudah-mudahan kita masuk sebagai anak yang berbakti. Mulai sekarang tidak ada alasan untuk tidak berbakti pada ibu dan bapak di rumah. Jadilah anak yang berbakti dengan menyenangkan hati orang tua sepenuhnya. Demikian pidato singkat saya dan saya harus pergi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ma'arif Muhammadiyah, yang saya hormati Dewan Masjid wal Azadita Hakim Ma'arif Muhammadiyah, serta kakak-kakakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, di sini saya mewakili kelas 4B yang akan menyampaikan pidato yang berjudul Kemuliaan Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berberkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Sholat ini biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau di tempat lain yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, sholat tarawih terdiri dari beberapa rakaat yang dilakukan secara berulang-ulang hingga selesai. Dalil tentang pentingnya sholat tarawih adalah terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena mengharap iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sholat tarawih adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Melalui sholat tarawih kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala besar darinya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan kebaikan termasuk sholat tarawih. Dengan melakukan sholat tarawih secara konsisten, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi, daun sawi kali. Mentang-mentang saya bukan anaknya Pak Jokowi, salam saya kok lemes sekali. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin rahimakumullah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang berkah, kita harus menghormati guru. Bukan malah ini hormat seperti hormat bendera. Teman-teman yang berbahagia, menghormati guru adalah perilaku terpuji dan akhlak yang mulia. Teman-teman, hingga kita tahu huruf alif berdiri tegak bukan bengkok. Betul tidak? Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden, polisi, dokter, tentara boleh bangga dengan profesinya. Tapi tanpa seorang guru, kita tidak tahu apa-apa. Rasulullah bersabda, "Wa man tawaddu liman ta'allamuna minhu," yang artinya tawaddulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Jadi kesimpulannya, menghargai gurumu, menghormati gurumu, niscaya ilmumu akan menjadi berkah. Jalan-jalan ke taman dulu, jangan lupa membaca buku. Kalau ingin itu berilmu, kata kepada guru harus dijunjung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, yang saya hormati pengatur waktu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam junjungan kita, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang menyambut Ramadan, momen pemurnian jiwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan suci Ramadan telah kembali menjelang, membawa berkah dan rahmat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, tetapi juga bulan penuh kesepakatan untuk membersihkan dan memurnikan jiwa dari segala bentuk keburukan. Ramadan adalah momen untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam bulan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak sedekah, dan memperdalam ilmu agama. Puasa yang kita jalani tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan dosa dan perilaku buruk. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, marilah kita melakukan setiap detik yang berharga dalam
Ramadan ini untuk berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini, karena setiap amalan baik yang kita lakukan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di hadapannya. Di akhir pidato ini, mari kita bersama-sama berniat untuk menjalankan Ramadan dengan penuh ikhlasan dan ketulusan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan ibadah di bulan